Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita respon ya, Anies Baswedan nasihat Tom Lembong, Anies maju terus, jangan takut. Ini sudah 247.000 10 jam yang lalu ya. Kita respon Anies Baswedan ya. No, apa sih kok tahu salah pencet itu. Loh, iya toh. Jam 3:38 ya. Orang-orang yang kalau saya ditanya siapa sih orang berani itu itu orang yang tidak takut kehilangan jabatan. Siapa pemberani itu? Orang yang tidak takut kehilangan jabatan. Pertama kali dicoba di Tom Lembongkan itu adalah Mas Anies. Saya tidak tahu. Waktu itu Formula E. Iya. Luar biasa. Iya. Sampai gelar perkara 19 kali. Coba aja dicek sama yang biasa melakukan. Ya rata-rata 2 kali 3 kali. Ketika masa kampanye kita mengalami macam-macam masa kampanye lokal. Ini gimana caranya ya supaya ada yang poin-poin penting itu kayak layarnya kebuka tadi. Tekniknya gimana ngeditnya nih? Pasien tidak bisa dipakai, helikopter yang mendadak tidak bisa mendarat, pesawat yang mendadak tidak bisa terbang, tidak bisa banyak. Cuman kita nggak bercerita aja. Kalau semua itu diceritakan malah justru saya nggak paham aja. Apakah Mas Anies tidak khawatir? Kan bukan cuma Mas Tom yang dekat dengan Mas Anies. Ada juga beberapa orang yang ditengarai media, yang ditengarai pihak tertentu juga berada di seputar Mas Anies. Mas Anies melihat mereka juga tengah dalam incaran belum untuk Tom Lembongkan. Tahajud, kalau saya malah ngurusin. Tom, nih maju terus ya. Nih jangan pernah gentar ya. Masya Allah, orang ini gimana kita jelasinnya? Beliau itu jam setengah 4:10 bukannya sholat tahajud malah ngurusin Anies Baswedan. Coba kita reaksi dulu ya sedikit ya soal Anies Baswedan ini. Di forum keadilan yang nonton udah 247.000 ini, banyak juga nih. Baru 10 jam karena tentang Tom Lembong, menarik ya. Ya kita 20 menit deh sampai jam 4 ya, habis itu kita sholat tahajud. Itu dia itu apa ya? Memiliki ketegaran karena keyakinan, dan keyakinan itu ditopang dengan berjalan di prinsip yang benar secara konsisten. Siapapun yang hari ini berkuasa, ada masa periodenya. Itulah demokrasi. Jadi akan ada periode di mana tidak berkuasa lagi, di mana tidak pegang kemenangan lagi. Nah, kalau ini tidak dikoreksi, it can happen to you, it can happen to anyone. Let's fix it. Orang sebersih Tom Lembong saja bisa terjadi. Gimana dengan yang lain? Ini kita harus cepat ya. Perhatian para pensiunan di Indonesia. Jaga diri Anda baik-baik, mulailah merawat punggung bagian ada iklan segala macam ya. Penyidikan waktu itu Formula E. Iya. Oh, Formula E. Iya. Kan luar biasa. Iya. Sampai gelar perkara 19 kali. Jadi sepemahaman umum nih. Laporan itu ada jenjang tingkat bobotnya. Bobot yang paling tinggi adalah hasil investigasi sendiri. Jadi kalau KPK melakukan penyidikan sendiri, penyidikan itu bobotnya paling besar. Yang kedua adalah laporan dari BPK. Di bawahnya lagi adalah laporan dari masyarakat, internal audit. Apakah itu inspektorat, apakah itu BPKP. Ada penyimpangan. Kemudian yang ketiga adalah pengaduan masyarakat, Dumas. Nah, di dalam kasus yang Formula itu Dumas. Yang paling rendah. Nah, pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat itu kan bisa siapa saja. Jadi saya meneruskan laporan terhadap Kang Darmawan. Bisa aja, semua orang bisa nulis itu. namanya Dumas. Nah, tapi pengaduan masyarakat ini jadi nggak ada investigasi, ya, nggak ada masalah dari BPKP, nggak ada masalah dari internal audit,
ya, inspektorat Formula E yang melibatkan Anies itu pengaduan masyarakat yang pembobotannya itu paling rendah ya, menurut Anies Baswedan ya. Tapi itu yang disasar terus oleh KPK ya. Diolah sampai 19 kali gelar perkara untuk menjebak atau menjerat Anies Baswedan supaya masuk KPK. Dapatkan perhatian. Padahal BPKP tidak ada masalah, inspektorat tidak ada masalah, BPK juga tidak ada masalah, dan tidak pernah ada investigasi. Nggak pernah ada. Lalu sampai saya dengar gelar perkara itu 19 kali. 19 Kalau gelar perkara 19 kali itu, padahal gelar perkara itu coba aja dicek sama yang biasa melakukan ini. Ya rata-rata 2 kali 3 kali. Gelar perkara apa sih? Gelar perkara itu kan seperti presentasi. Ini adalah kasusnya, ini dasar hukumnya, kemudian diperdebatkan di situ. Kalau diterima, maka diproses berikutnya. Kalau nggak diterima, berhenti. Dan kalau tidak diterima, ini temannya Tom Lembong, dan tampaknya ada kemarahan yang terpendam saat Tom Lembong yang orang sebersih Tom Lembong aja bisa dikriminalisasi, apalagi kita kira-kira. Dan dia mencoba untuk speak up ya, mendudukkan soalnya bahwa Tom Lembong itu harus dibela. Ada masalah dalam putusan pengadilan yang menjebloskan Tom Lembong sampai 4,5 tahun penjara, padahal tidak ada aliran dana korupsi yang mengarah ke Tom Lembong dan nggak ada unsur memperkaya diri. Jadi mereka para ahli itu pada sepakat ini masalah korupsinya di mana, termasuk kata Novel Baswedan ya di podcastnya itu. Dia heran sebagai penyidik KPK, dia sendiri heran masalah Tom Lembong itu dituduhannya masalah korupsi, tapi korupsinya unsur-unsurnya nggak ada katanya. Ya itulah Indonesia kita ya, mau diapain. Maka ada koreksi, silakan perbaiki. Ini perbaiki sampai 19 kali. Apa sih yang kemudian bisa disimpulkan? Jadi begini, saya berikan analogi aja. Misalnya kafe ini, ada yang memecahkan kaca. Karena kacanya pecah, lalu kita mencari pelakunya. Tapi harus ada kaca pecah dulu nih. Iya. Bukti ada kaca pecah nih. Lalu ada laporan yang pecah kacanya di sini, peristiwanya ini, lalu cari siapa pelakunya. Yang susah itu kan gini, ini harus jadi pelaku, cari kaca pecahnya. Dibalik ya logikanya ya, ini harus jadi pelaku. Ini harus jadi. Ya, sekarang cari kaca pecahnya nih. Di mana kaca pecah yang bisa disalahkan ke dia? Nah, ini repot. Ini repot. Itulah yang kemudian saya berikan istilah kriminalisasi. Kalau manusia, kemudian siapapun manusia tidak ada yang sempurna. Ya, betul. Jadi dia sudah ditentukan dulu pelakunya, lalu baru dicari apa kesalahan bisa dimasukkan, ini nggak bisa, masukkan ini nggak bisa, masukkan ini nggak bisa, nggak akan selesai. Ya sebetulnya bisa dikatakan bahwa yang pertama kali dicoba di Tom Lembongkan itu adalah Mas Anies. Saya tidak tahu waktu itu mau kita melembongkan apa tidak. Yang kita tahu adalah terjadi proses itu. Dan tapi ini semua karunia Allah. Allah yang mengatur, dan kita semua ini karunia Allah. Itu ungkapan dari Nabi Musa ya, Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbih, hadza min fadli rabbih, di Quran. Saya sering sampaikan begini, yang dalam kendali kita kita usahakan, yang di luar kendali kita doakan. Ada yang di dalam kendali, ada yang di luar kendali. Dan saya salut karena di dalam tubuh KPK orang-orang berintegritas itu ada, dan orang-orang berintegritas yang bilang tidak ada buktinya. Coba kalau di dalam situ semuanya bilang siap kami laksanakan, siap kami laksanakan, dicari, nanti ditertawakan ketika di pengadilan kan kira-kira begitu. Betul. Tapi pada waktu itu karena publik juga tidak punya common sense sendiri kan, makanya saya bilang pertolongan Allah itu datang. Dilindungi itu di dalam KPK lewat siapa? Lewat orang-orang di dalam yang saya tidak pernah jumpa, yang saya tidak pernah kenal, yang sampai hari ini pun kalau mereka dengar mereka pasti tahu bahwa ya saya yang di sana, saya yang bilang ini tidak bisa. Ini 19 kali kenapa ya? Karena ada di dalam sana yang bilang tidak masuk, tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pidana. Kalau di situ semua orangnya takut kehilangan jabatan atau kehilangan posisi, bergerak gitu. Ini loh orang-orang begini yang kita butuhkan republik ini.
Orang-orang yang kalau saya ditanya siapa sih orang berani itu orang yang tidak takut kehilangan jabatan. Ini penting ya, dalam era Jokowi 10 tahun itu orang berlomba-lomba untuk merapat kepada kekuasaan. Karena yang dicari memang jabatan dan besaran-besaran ekonomi dan akumulasi kekuasaan karena mendekat pada penguasa yaitu Jokowi, sehingga mereka cenderung menjadi dalam perspektif Benda itu mereka melakukan pengkhianatan intelektual ya, melacurkan integritas pribadinya dan moralnya untuk membenarkan apa saja yang dilakukan oleh penguasa. Dan mereka tentu takut sekali dengan kehilangan jabatan ya. Cenderung mereka menjadi ABS, asal Bapak senang, asal Jokowi senang, yes man, iya betul Bapak, benar Bapak, memang begitu Bapak, itu yes man namanya. Nah itulah orang yang rata-rata orang yang dekat dengan kuasa Jokowi adalah orang-orang yang penakut karena takut kehilangan jabatan itu ya. Dan sekarang ketika kasus ijazah palsu Jokowi, mereka tidak ada satupun yang membela ya, Jokowi dalam konteks kasus Jokowi. Nggak ada untungnya, dan mereka memang mendekat kekuasaan itu hanya untuk cari untung sendiri. Partai-partai pun tidak ada satupun yang membela kasus ijazah Jokowi. Kenapa? Ya mereka, orang-orang partai itu juga orang-orang yang pragmatis. Mereka mendekat ke Jokowi untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan keuntungan baik kolektif maupun pribadi, sehingga ketika Jokowi sekarang punya masalah setelah kekuasaannya hilang, tak satupun orang-orang partai atau partai secara institusi itu membela Jokowi, karena memang tidak ada untungnya membela Jokowi di saat kekuasaan Jokowi sudah hancur berderai sejak tanggal 10 Oktober 2024. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak muncul membela Jokowi, memang sejak awal adalah orang-orang yang pengecut dan tidak berani, karena mereka mementingkan bukan kebenaran, bukan keadilan, bukan kejujuran, karena mereka mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Siapa pemberani itu? Orang yang tidak takut kehilangan jabatannya. Itu aja. Mas Anies, kita kan tahu Kementerian kita mengatakan bahwa Pak Tom Lembong itu diperlakukan seperti itu karena kedekatan, karena sikap beliau juga yang ya pasang badan lah membantu Mas Anies dari awal. Kira-kira dukungan moral, tanggung jawab moral seperti apa ya yang dirasakan oleh Pak Anies ketika Pak Tom harus masuk? Ya, saya berikan gambaran sedikit ya. Ketika Tom itu mulai diperiksa, dia cerita, dia ngobrol, dan kita memang ngobrol reguler. Ya. Lalu dia setiap kali mau berangkat itu dia ngabarin juga mau berangkat ke kejaksaan, dan nggak ada pengacara, dia menemani sendiri aja, sendiri. Dia setiap kali diperiksa kejaksaan itu sendiri, tidak punya penasihat hukum, tidak bawa penasihat hukum. Terus dia jawab, memang saya nggak pernah bikin apa-apa, kata dia. Jadi dia tidak datang ke sana itu dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa nggak ada sedikit pun. Nggak pakai pengacara. Karena dia yakin betul bahwa tidak ada penyimpangan yang dia kerjakan. Coba berapa orang datang diperiksa tanpa bawa penasihat hukum? Bahkan diskusi dulu. Orang akan mengatakan, itu namanya konyol, itu namanya naif. Bisa jadi. Tapi itu juga menunjukkan bahwa memang dia tidak melakukan apa-apa. Nah, jadi ketika kemudian pada tanggal 29 Oktober, kami semua terkejut. Sore itu beredar WA bahwa akan ada konferensi pers, pengumuman tersangka soal impor gula. Kita semua kaget. Itu bukan pemeriksaan pertama, dan setiap pemeriksaan itu langsung keluar. Jadi saya dampingi. Prinsip kita adalah jangan iklan tapi kita harus membuat properti bekerja. Nyari duit aja kerjanya. Kami temani, dan
Kemudian orang mau nyari keadilan, nyari kejujuran, perjuangan keadilan, kejujuran, ini bagaimana jadi franchise, mengembangkan franchise untuk properti, ya nggak apa-apa juga. Tapi tujuan hidup itu janganlah uang ya kan? Kata Ali Khamenei, pemimpin Iran tuh, kalau tujuan hidup itu uang itu tidak pantas dijadikan tujuan hidup ya. Gelar sosial, jabatan-jabatan di dalam masyarakat, termasuk posisi sosial itu tidak pantas dijadikan tujuan hidup. Tujuan hidup yang sejati, kata Ali Khamenei, adalah penghambaan diri kepada Allah. Itulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah, untuk menghamba kepadaku. Jangan cari duit aja gitu, kata Ali Khamenei, kan. Kita kembali ke Anies Baswedan ya. Selalu cari kesempatan untuk bisa jumpa. Dan Tom ini tidak sedikit pun ada rasa khawatir. Ini ada berasnya udah mendidih belum, Mi? Orang itu tolong matiin kalau udah kuburnya. Penasihat hukum. Kalau ditahan biasanya 24 jam pertama itu adalah cultural shock tuh. Iya betul. Ini nggak ada. Teman-teman penasihat hukum yang bisa jumpa. Kita kan yang bukan penasihat nggak bisa jumpa langsung. Saya ketemu orang yang biasa aja, penuh dengan keyakinan bahwa ini tidak akan jadi masalah. Apa yang membuat Tom begitu, sementara kita tahu kan dia datang bukan dari keluarga bukan datang dari keluarga menengah ke bawah kan? Orang yang terbiasa ya hidup enak lah gitu. Ya, ini adalah man of principle. Kalau orang yang punya prinsip dan dia berpegang pada prinsip, maka di tengah terpaan prinsip itu akan muncul. Keyakinan itu akan tercermin dari apa? Dari cara dia berpikir, cara dia melihat, cara dia bertindak, itu muncul. Nah, ini orang yang punya prinsip. Dan pempunya prinsip ini dari dulu. Dia mau orang yang punya prinsip. Dan pada waktu jumpa, nanti boleh dicek kalau pas ada kesempatan ngobrol dengan jadi mempertahankan prinsip itu yang hilang ya selama pemerintahan Jokowi. Yang muncul adalah orang-orang yang bersikap oportunistik ya. Bagaimana memburu kekuasaan, memburu jabatan, memburu denting dolar dan dinar sambil mencampakkan prinsip-prinsip hidup yang mulia ya. Tidak perlu kebenaran itu, tidak perlu kejujuran, tidak perlu keadilan ya. Itu bukan sesuatu yang nilai yang penting dalam kehidupan bagi orang-orang yang memang prinsip hidupnya adalah mengejar besaran-besaran material dan kemewahan sebagaimana ditunjukkan oleh rejim Jokowi itu. Tetapi kalau orang yang prinsipnya adalah memegang nilai seperti Tom Lembong, meskipun dia diterpa satu tuduhan yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan, dia tidak memperlihatkan air muka yang berubah dan keteguhan keyakinan terhadap prinsip yang dipegang, itulah yang muncul saat badai menghantam Tom Lembong. Itu yang dia katakan oleh Anies Baswedan. Nasihat hukumnya. Saya ketemu penasihat hukum. Gimana hasilnya? Mereka cerita, Mas, kami ini udah berkali-kali mendampingi orang yang dijadikan tersangka. Kasus A, B, C, D, sebutin kasus-kasus itu. Semuanya kami itu membesarkan hati tersangka. Sekarang ini kami membesarkan hati oleh tersangkanya. Kalimat apa yang dicatat oleh para penasihat? Kan ini saya dengar dari penasihat hukum. Mereka membesarkan hati, dia membesarkan hati penasihat hukumnya. Dan penasihat hukum itu ini nggak pernah kami temui. Nah kalau saya jumpa dengan Tom,
ya kita ngobrol macam-macam. Tapi memang selama ini saya selalu kita ya dalam berdiskusi, dalam berdialog itu nyambung karena punya kesamaan dalam memandang banyak urusan di Indonesia. Tom Lembong padahal non-Muslim ya. Ya, betul. Dia yakin itu. Jadi dukungan moral, kalau tadi Darmawan tanya dukungan moral itu, ya dengan kita terus bertemu dengan beliau ketika sudah masuk tahanan. Oh iya, saya berkali-kali berkunjung ke tahanan. Alhamdulillah, terima kasih pada kejaksaan yang memberikan. Ada ini misalnya permintaan bawa apa, itu ada di cover sama instruksi minta lah ya. Ya, ada yang rutin datang. Kalau saya ketemu tentu bawa buku dan ini. Kalau lagi ngobrol sama Tom, dia tidak membicarakan kasusnya. Saya ngobrol ya, ngomongin kasusnya. Jadi dengan kata lain, Mas Anies juga tidak merasa perlu untuk ya, jadi sabar itu nggak perlu ya? Oh, bilangin sabar. Iya, Terbalik. Nis, maju terus ya. Nis, jangan pernah gentar ya. Masya Allah, orang ini itu gimana kita jelasinnya? Iya. Biasanya kita datang ini kan apa namanya? Insya Allah ada hikmahnya dari semua. Ini enggak, dia ngomong. Beliau itu dia itu apa ya? Memiliki ketegaran karena keyakinan, dan keyakinan itu ditopang dengan berjalan di prinsip yang benar secara konsisten. Itulah yang. Jadi kata Anies Baswedan, Tom Lembong itu memiliki ketegaran karena keyakinan yang dimiliki di balik dadanya, dan keyakinan itu muncul karena dia berjalan di atas kebenaran yang konsisten ya. Betul nggak hafalan saya itu barusan? Saya hafalin. Yang membuat dia menapak itu dengan tenang. Dia tenang. Menghadapi juga dengan tenang. Jadi ketika dia mengatakan saya di depan sidang pengadilan, saya siap bila terjadi A, B, C, D, itu bukan statement kosmetik, itu statement otentik, bukan omong-omong. Itu dari dirinya, dari dalamnya. Dan jadi Tom di dalam percakapan ketika saya ngobrol, ya singgung aja di awal, ya ini kemarin udah lewat, udah mulai akan persidangan, segala biasa aja. Bahkan saya tanya gimana kondisi di dalam, saya bilang, Tom, ototnya kuat sekali sekarang. Iya, saya olahraga terus sekarang gitu ya. dan dia menjadi pemimpin di tahanan itu untuk berolahraga semua. Jadi katanya dia sekarang semua yang dalam tahanan itu semua olahraga sama dia. Semua ikut latihan otot, latihan beban ya. Latihan beban. Nah, tapi apa yang dibicarakan? Yang dibahas sama dia, bagaimana ekonomi Indonesia, bagaimana menghadapi krisis global. Itu topik pembicaraan kita. Bagaimana kita ekonomi? Tidak ngobrolin perkara. Ya. Aduh, iklan terus si piye iki. Jadi Tom Lembong waktu di diskusi sama Anies saat di tahanan itu membicarakan dua hal ya, bagaimana ekonomi Indonesia dan bagaimana Indonesia menghadapi krisis ekonomi pada tingkat global ya. Jadi justru yang membuat Anies heran itu Tom Lembong tidak pernah membicarakan kasusnya, tapi justru bagaimana dia tetap mencintai Indonesia dan tidak lelah untuk mencintai Indonesia dan memikirkan bagaimana Indonesia keluar dari krisis ekonomi, bagaimana Indonesia tumbuh ekonominya, dan bagaimana dalam konteks ekonomi global Indonesia bisa bisa menghadapi dengan selamat ya Indonesia dalam krisis ekonomi pada level internasional. Itu dulu ya 2 jam 4 saya mau sholat tahajud dulu, mungkin dapat 11 rakaat. Bubur saya lagi digodok setengah jam matang, kita matiin kompor, nggak diaduk, nanti sampai jam 5 1 jam pulang dari sholat subuh baru kita aduk 10 menit atau 15 menit, terus jam 6
kita jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.